Oke, video ini ya, untuk menjelaskan, materi, ujian akhir semester untuk mata kuliah pemetaan dan analisa tapak. Jadi ini video penjelasannya, untuk mengerjakan UAS yang akan dilaksanakan 19 Januari ya, dari Kamis. Jam ini untuk kelas A ya 8.30 sampai 9.30, nanti kelas B juga dilihat di formnya juga sama. Jamnya agak sore ya, jadi hari ini saya coba menjelaskan dulu. Jadi tugasnya sama, hanya melanjutkan ini ya, melanjutkan materi yang UTS. Jadi kalau kita kemarin UTS itu membahas tentang tugasnya adalah untuk analisa topografi, analisa sirkulasi, dan analisa visual ya. Jadi bagaimana seorang arsitek itu dituntut untuk bisa melakukan analisa di lapangan gitu ya, apa saja potensinya dan apa peluangnya, apa yang menjadi titik kelemahannya dan apa yang menjadi ancamannya gitu ya. Jadi kita perlu juga untuk menerapkan SWOT ya. Jadi penjelasan untuk UAS ini analisanya ada 3 juga, cuman ini kita seperti materi yang udah saya sampaikan, jadi analisa iklim pada tapak itu dijelaskan dan dianalisis seberapa kuatnya set yang kita punya gitu ya, sebagai uh, dari opini dari mahasiswa-mahasiswi berdasarkan kelompoknya itu, apakah iklimnya ini cocok atau di mana kelemahannya, di mana peluangnya, dan di mana ancamannya. Kemudian melakukan analisa zonasi ya, jadi set yang udah ditentukan untuk untuk tiap kelompoknya itu dianalisa zonasinya, mana entrance, mana yang private, dan mana yang semi private itu dianalisa, dijabarkan. Kemudian yang ketiga ada regulasi. Kan kita kemarin di perkuliahan udah dijabarkan juga regulasi apa saja itu yang bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan analisa tapak gitu ya, bagaimana analisa. Ada peraturan daerahnya juga kalau untuk Kota Balikpapan. Kemarin contohnya itu Kota Balikpapan ya, regulasinya apa saja. Jadi ada garis padan bangunan, garis padan pagar, garis padan sungai, dan garis padan pantai gitu ya. Jadi itu dikenali dulu tapak kita ini yang kita miliki ini seperti apa terhadap regulasi, terus bisa di-compare juga dengan RDTR ya. Di sana ada ketinggian bangunan maksimalnya itu seperti apa. Jadi nanti dianalisa apa kelemahannya, apa kekurangannya gitu ya, apa peluangnya, dan apa yang menjadi titik ancamannya gitu ya dari regulasi itu. Kemudian tugas di sini digambar di kertas HVS ukuran A3 ya, hard copy sama seperti format UTS. Kemudian menggunakan software atau menggunakan manual boleh. Jumlah maksimalnya itu 6 lembar juga. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip gambar teknik ya. Untuk literaturnya itu set analysis diagram information for architecture design milik Edward T. White, kemudian graphic landscape ya. Kemudian nilai ditentukan berdasarkan ketajaman analisis SWOT, SWOT ya, nanti yang udah pernah dijabarkan, nanti bisa ditonton juga videonya SWOT itu apa untuk analisa tapak. Kemudian format kop gambarnya menyesuaikan karena universitas karena program arsitektur belum mengeluarkan format kop untuk tugas-tugas mata kuliah ya. Kemudian untuk materinya dikumpulkan tanggal 19 Januari jam 9.30 sesuai jadwal dari ujian akhir semesternya. Kemudian dikumpulkan menggunakan e-learning juga bisa, diklik saja linknya. Bisa juga mengumpulkan via email ke saya gitu ya, langsung gitu saja. Terus tabel pembagian tugasnya ya di halaman 2-nya. Ini ada nama grupnya. Dan ini lokasi analisa tapaknya masih sama seperti ujian UTS. Kelompok anggotanya juga masih sama anggota UTS gitu ya. Nanti dikerjakan saja. Bisa melakukan analisanya juga sama ya seperti UTS kemarin. Jadi didesain, di sketsa dulu tapak kita tuh dari iklim seperti apa, rotasi matahari, kelembaban seperti apa, kemudian halaman keduanya untuk penjabaran SWOT-nya. Sama juga dengan analisa zonasi ya, di sketch juga zonasi kita di mana lokasi titiknya, terus kemudian
lembar keempatnya itu untuk penjabaran zonasi SWOT-nya seperti apa. Sama untuk yang analisa regulasi juga sama. Jadi kita punya tapak, itu kita analisis garis padan bangunannya berapa, garis padan sungainya berapa, kemudian dijabarkan SWOT-nya di halaman ke-6. Itu ya, saya rasa tidak ada kesulitan untuk ujian akhir semesternya, karena ini sama dengan UTS, cuman beda dari jenis analisisnya saja. Oke, nanti bisa diakses untuk soalnya di e-learning ya, analisa tapak ya, di paling bawah tugas besar nanti bisa di-download, ini diklik bisa langsung di-download untuk dikerjakan untuk analisa tapak A dan B. Kemudian ini alamat emailnya dan penjelasannya juga ada di sini. Oke, itu aja. Selamat mengerjakan ya.